Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gus Rian Kumantoro dari program studi S1 Teknik Sipil, offering 13AB dengan NIM 210523617278. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang problematika penegakan hukum di Indonesia. Nah, abstrak. Negara Indonesia adalah negara hukum, yang artinya semua warga negara dan penyelenggaraan harus tunduk terhadap aturan hukum yang berlaku. Tetapi kenyataannya masih sering terjadi pelanggaran hukum, bahkan oleh aparat penegak hukum dan juga pembentuk hukum itu sendiri. Hingga saat ini, kualitas penegak hukum di Indonesia dapat dibilang masih rendah. Dapat dilihat seperti adanya hukum yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Untuk itu, perlu adanya penyesuaian antara penegak hukum dengan dinamika kehidupan bernegara di Indonesia. Latar belakang negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dinyatakan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3, yang artinya setiap warga negara Indonesia harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai sebuah negara hukum, sudah seharusnya hukum tersebut ditegakkan. Berbagai produk hukum yang telah dibuat lembaga perwakilan rakyat untuk ditaati dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kenyataannya, aturan yang telah dibuat tersebut seringkali dilanggar. Hukum seharusnya menjadi tiang penyangga dan alat untuk membangun sebuah kehidupan bermasyarakat yang memberikan keadilan dan kepastian, namun nyatanya masih tumpul untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi saat ini. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem hukum, terutama pada etika dan moral penegak hukum, peran penegak hukum, dan penataan kelembagaan yang seluruhnya berdasarkan kepastian hukum, penegak hukum, kepatuhan hukum, dan kesadaran hukum seluruh bangsa Indonesia. Terdapat beberapa definisi hukum sendiri. Menurut Ernest Ustad, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu sendiri. Dan menurut Widyati, penegak hukum adalah praktik penegakan peraturan perundang-undangan dengan menindak setiap pelanggaran terhadap yang melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan peran dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengacara, badan-badan keadilan, dan sejenisnya. Penegakan hukum dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi supremasi hukum, namun dalam kenyataan aturan hukum tersebut sering dilanggar bahkan oleh aparat penegak hukum dan pembuat undang-undang itu sendiri. Kemudian, salah satu agenda reformasi saat Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998 adalah menegakkan hukum dengan menghapus tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, sejak reformasi digulirkan dan memasuki tahun ke-20-an, agenda penegakan hukum yang diharapkan bisa tercapai, nyatanya masih jauh. Sehingga saat ini peran hukum dalam reformasi masih sangat terbatas dan belum menunjukkan efektivitasnya.
ketiga, hukum di Indonesia saat ini lebih mendekati tipe hukum otonom, di mana sistem pemerintahan dijalankan atas nama hukum atau rule of law, dan interpretasi aparat penegak hukum harusnya sesuai dengan peraturan-peraturan hukum tersebut. Namun ada kalanya warga negara Indonesia ada tipe hukum represif yang memungkinkan orang-orang ya politik untuk mencampur tangani hukum sehingga sesuai dengan keinginan mereka. Problematika penegakan hukum di Indonesia dan solusi dalam mengatasinya. Yang pertama, penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kurangnya profesionalisme dan integritas moral di kalangan aparat penegak hukum. Yang kedua, problematika lain yang dihadapi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum antara lain inventarisasi dan tindak lanjut secara hukum atas berbagai kasus yang memperdayakan aparat penegak hukum dan masyarakat pada umumnya, agar masyarakat menaati dan menghormati hukum, maka para aparat hukum harus menegakkan secara jujur, tanpa pilih kasih, dan atas nama keadilan. Aparat penegak hukum juga sebaiknya memberikan penyuluhan hukum yang tegas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada hukum. Terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Yang pertama, seperti keadilan, aparat penegak hukum harus adil dalam melaksanakan hukum. Yang kedua, kemanfaatan, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan manfaat dari proses penegak hukum dan pengambilan keputusan bagi masyarakat. Yang ketiga yakni kepastian hukum. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang memperoleh perlindungan hukum terhadap perbuatan yang sewenang-wenangnya. Di sini terdapat contoh kasus seperti kasus Mahfud sebut Mensos Juliari Batubara bisa dijerat pasal hukuman mati. Hal ini Menko Polhukam Mahfud menyebutkan bahwa Menteri Sosial Juliari Batubara terancam hukuman mati setelah terlibat dalam dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial COVID-19. Ancaman hukum mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001. Adapun Pasal 2 Ayat 2 dalam UU tersebut menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan ini dapat terjadi ketika negara dalam keadaan bahaya, bencana alam nasional sehingga negara dapat dalam keadaan krisis. Analisis kasus tersebut, pertama, tindakan korupsi yang dilakukan Juliari mengacu pada UU 31 tahun 1999, pasal 2 ayat 2 yang di dalamnya memuat ancaman hukum bagi para koruptor. Para pelaku koruptor yang melawan hukum harus ditindak dengan tegas, sampai tuntas dan penuh keadilan, meski pelaku berasal dari kalangan yang memiliki kekuasaan. Keadilan akan pelaksanaan penegak hukum harus dilakukan dengan sebenar-benarnya dan bertanggung jawab, di mana para pelanggar hukum mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dapat
disimpulkan dari materi yang saya jelaskan tadi, yakni yang pertama, pelanggaran hukum merupakan kegiatan yang menyimpang dari suatu aturan. Hukum ataupun ketetapan yang berlaku, penegak hukum adalah suatu kegiatan yang menindak akan adanya pelanggaran hukum. Hubungannya adalah sebab akibat. Sebab adanya pelanggaran hukum, maka wajib dilakukan penegakan tegas. Yang kedua, Indonesia merupakan negara hukum, di mana hukum harusnya ditegakkan. Hukum seharusnya sebagai peraturan dasar, kini hanya dianggap sebagai aturan yang kaku, sehingga ketaatan dan kepatuhan dari pengimplementasian akan hukum pun lemah, sehingga masih banyak penyimpangan. Yang ketiga, lemahnya penegak hukum di Indonesia salah satunya yakni kurang berintegritas aparat penegak hukum dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sendiri. Keadaan dan interaksi sosial juga menjadi peran penting dalam penegakan hukum. Agar hukum dapat dipatuhi, aparat harus bisa menegakkan hukum dengan jujur, tidak pilih kasih, serta dapat pula menggunakan metode penyuluhan terhadap masyarakat. Yang keempat, unsur dalam penegakan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Saran saya untuk kedepannya yakni pertama diharapkan pemerintah dan para aparat penegak hukum melaksanakan hukum dan menegakkannya dengan adil. Yang kedua, masyarakat juga diharapkan untuk meningkatkan kesadaran akan hukum dan menerapkannya dengan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.